Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Miradi dalam acara DPO, Dadakan Podcast. Kali ini saya ditemani oleh dua bidadari cantik dari asal Garut nih. Yang pertama ada Kak Selmi. Hai. Yang kedua ada Derima. Halo. Nah, kali ini kita akan membicarakan seputar pahlawan nasional yang bertepatan pada tanggal 10 November. Soalnya kan sejarah perjuangan pahlawan itu kita pelajari dari sekolah dasar sampai mungkin sampai SMA pun kita mempelajari sejarahnya. Dari Kak Selmi dulu lah. Menurut Kak Selmi nih, apa yang masih teringat tentang sejarah perjuangan Indonesia? Yang saya ketahui ya, kayak negara kita tuh kan dulu emang pernah dijajah lama banget sama Belanda ya, sama negara asing. Yeah. Terus di samping peristiwa itu juga kan di negara kita juga banyak sekali sejarah di dalamnya gitu, kayak misalnya proklamasi, Sumpah Pemuda, gerakan G30 SPKI. Betul. Terus masih banyak lagi lah, Pancasila dan lain-lain. Masih banyak sejarah-sejarah yang terjadi gitu ya. Satu itu namanya kayak gitu, tes sejarah. Sejarah. Kalau dari Derima nih apa nih? Kalau menurut saya itu sejarah itu peristiwa penting yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia kita sendiri. Contohnya melawan peperangan. Kan dulu pernah tuh melawan perang sama Belanda. Nah, di samping ini nih, kan sekarang kita membahas tentang pahlawan. Itu pasti dalam sejarah perjuangan itu pasti ada tokoh-tokoh pahlawan ya. Nah, kalau dari pahlawan favorit atau pahlawan yang lebih terkenang dari Derima itu apa sih? Siapa sih? Kalau menurut saya itu pahlawan yang saya selalu ingat itu R.A. Kartini ya. Kenapa tuh? Soalnya itu tuh memperjuangkan perempuan di Indonesia. Jadi R.A. Kartini itu merupakan sosok wanita muda yang memperjuangkan perempuan di Indonesia terutamanya untuk membuka wawasan-wawasan seperti mengajar perempuan, mengajar sekolah, membaca, menulis dan sebagainya. Jadi bisa ditarik kesimpulan pada zaman dulu itu kan perempuan lebih di apa ya? Kalau menjadi minoritas terus dipandang sebelah mata mungkin ya. Nah, diperjuangkan oleh Raden Kartini untuk disetarakan derajatnya, tapi tidak meninggalkan juga kewajibannya berarti ya. Kalau dari Kak Selmi, siapa pahlawan paling favorit? Kalau aku sih pahlawan revolusi Abdul Haris Nasution. Nasution yang mana terkenal ya? Karena itu kan salah satu pahlawan revolusi ya, yang salah satunya terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Terus yang bikin ini tuh sukanya tuh dari cerita peristiwa itu tuh sampai menelan dua orang yang mungkin dekat sama dia gitu. Yang pertama anaknya yang umur 5 tahun sampai meninggal tertembak sama pasukan Cakradirawa itu kan. Terus yang satu lagi ajudannya yang Pierre Tandian itu kan, yang Cakradirawa tuh menyangka kalau Pierre itu Abdul Haris Nasution. Terus ceritanya tuh kayak apa ya, mengharumkan aja gitu, sampai jadi anaknya tuh jadi perisai buat ayahnya gitu. Menurut saya siapa ajudannya tuh yang ajudannya lebih apa ya, dia kan saya pernah baca artikelnya bahwa si ajudan itu mau menikah. Nah, pas ditanya sama anak bukan apa dari komunis ya, waktu itu komunis ya, dari komunis, mana Ahmad Nasution katanya. Saya Ahmad Nasution, dengan menegakkan dadanya langsung tembak di situ juga. Terus yang ininya tuh, jadi di antara semua jenderal yang dijadiin tujuan Cakradirawa itu yang selamat tuh cuma satu, cuma Abdul Haris Nasution. Karena ditaminin sama keluarga dan ajudannya. Ke Derima tentang siapa pahlawan nasional itu R.A. Kartini. Waktu saya kuliah dulu ya, pernah ada pembicaraan dari dua kubu lah. Nah, dari dua kubu ini yang menganggap Raden Ajeng Kartini ini ada sebuah tetap pahlawan nasional. Dan yang kedua, kubu kedua, Raden Ajeng Kartini ini bukan tokoh nasional, bukan pahlawan nasional, tapi hanya tokoh perempuan yang memperjuangkan feminisme
perempuan di Indonesia. Nah, tanggapan dari Derima ini tentang kedua kubu ini gimana? Lebih berat kemana? Lebih condong kemana? Menurut saya kalau RA Kartini itu lebih ke pahlawan nasional Indonesia ya. Soalnya RA Kartini itu memperjuangkan kaum wanita dengan kaum laki-laki, jadi menyamakan haknya, tapi bukan menyamakan gimana ya, jadi menyamakan derajat pendidikannya. Jadi kita tuh bisa bekerja, bisa membaca, bisa menulis. Kan waktu zaman dulu itu perempuan itu kayak dipandang sebelah mata. Jadi salah satunya meninggikan derajat wanita. Jadi kalau dulu itu ada istilahnya 3 pur ya, kasur, sumur, dapur. Nah, kasur ya untuk suaminya lah ya, dapur ya untuk memasak, terus dapur, sumur itu ya paling mencuci. Kan kerjaan perempuan itu dulu kerja rumah tangga lah. Jadi menganggap perempuan itu yang nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa pokoknya kalau zaman dulu. Nah, sekarang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, ya dia juga kan sebenarnya kalau nggak salah, kalau salah koreksi ya, pernah dijodohkan juga kan, dijodohkan untuk menjadi istri yang keberapa gitu si siapa Raden Ajeng Kartini, tapi dia memilih untuk dia menolak kan, karena harga diri perempuan itu ya bukan untuk dimadu kayak gitu. Dan dia juga nggak patah semangat gitu, jadi tetap gigih walaupun banyak dari tantangan dari sana sini. Kalau dari tanggapan Kak Selmi tentang Raden Ajeng Kartini gimana nih yang bisa disisipkan dalam kehidupan sehari-hari? Raden Ajeng Kartini juga kan ada quotes-nya gitu ya. Habis dalam terbitlah terang. Mungkin dalam saat ada kesusahan atau apa, itu pasti ada waktunya kita menemukan kebahagiaan selanjutnya. Iya. Habis hujan terbitlah pelangi. Indah banget ya. Nah, kalau di kehidupan sekarang nih, kehidupan sehari-hari atau kehidupan realita yang dari masa Kak Selmi sekarang, pahlawan sesungguhnya lah kehidupan dari Kak Rima. Kehidupan pribadi. Sekarang. Kalau kehidupan pribadi, kalau aku ya, yang jelas pasti mama. Mama, kenapa mama? Pasti mama. Karena sebenarnya kalau orang tua tuh ada mama, ada bapak juga sih. Tapi kayak ada di hadis juga sih, ibu nggak ya. Terus kayak ngerasa pengorbanan itu tuh benar-benar sepanjang masa. Gak ada batasnya. Walaupun kita udah gede kayak gini, tapi kan menurut kita tuh masih anaknya dia, tapi masih anak kecil. Di saat kita misalnya ada masalah, kita sakit atau apa tuh, misalnya ngerasa kalau orang-orang tuh nggak ada di sekeliling kita saat kita butuh, tapi mama tuh selalu ada. Mengharukan sekali dari Kak Selmi ini, dari tokoh perjuangannya, terus tokoh pahlawan dalam hidupnya, mengharukan sekali. Ya, apalagi kalau cerita saya pribadi, mama saya ngelahirin saya tuh bener-bener perjuangan banget sampai mau ya dibuang. Memang perjuangan seorang ibu itu mengorbankan nyawanya, kan bertaruh nyawa. Kalau dari Derima nih, siapa tokoh pahlawan ya terutama keluarga, terutama juga ibu sama ya kayak Kak Selmi yang tadi sebutin, dan nggak melupakan juga seorang bapak juga pahlawan di kehidupan Rima. Soalnya ibu sama bapak tuh kan bekerja sama untuk membesarkan saya dari kecil sampai gede dan sampai bisa kayak gini tuh berkat ibu dan bapak saya. Jadi sebenarnya pahlawan dari kehidupan kita itu sebenarnya tidak mungkin orang lain ya, pasti orang tua sendiri ya. Meskipun seburuk-buruknya orang tua tidak mau anaknya lebih buruk dari dirinya sendiri gitu. Jadi diperjuangin dari seorang orang tua yang preman pun gak mau anaknya jadi preman kan. Pengen sekolah tinggi, terus pengen jadi orang benar gitu kan. Kata-kata pamungkas dari Kak Selmi sama Derima tentang pahlawan nasional,
tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu sampai saat ini, apa nih kata-kata pamungkas? Paling bikin kita tuh semangat. Kalau pahlawan tuh kan jadi mengenang, jadi diingat selalu, dan selalu kayak pahlawan di keluarga kan orang tua. Jadi kita tuh, orang tua tuh kan udah membesarin kita, jadi kan bikin semangat untuk hidup terus bikin apa sih namanya teh, nggak melupakan perjuangan mereka yang dulu gitu. Jadi makanya kita bisa duduk bersama kayak gini itu kan tanpa jasa dari pahlawan dulu kita nggak akan seperti sekarang mungkin ya. Daripada dari kasarnya ada? Ya mungkin kalau untuk pahlawan mungkin apa namanya, seenggaknya kita kan dulu, maksudnya kita kan dulu nggak ikut berjuang sama mereka ya, seenggaknya jangan melupakan jasa-jasanya. Terus kita juga sebagai apa namanya, terus bangsa mungkinnya apa namanya, harus bisa, bukan harus bisa sih, kayak apa namanya, Kewajiban mungkin menjadi warga negara yang baik. Setidaknya kita kan bisa membantu kita apa namanya, taat dengan peraturan, apa namanya, menjadikan lebih buruk atau jadi mempertahankan kedaulatan juga mungkin kan. Karena kalau kita melupakan jasa-jasa pahlawan itu akan membuat bangsa kita hancur juga. Makanya ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah gitu. Karena dari zaman dulu pun kita jelas memperjuangkan kemerdekaan, terus memperjuangkan kedaulatan, memperjuangkan rakyat Indonesia. Tapi sampai saat ini pun kita harus berjuang ya, berjuang dalam hal apapun itu, dalam bekerja, terus belajar. Apalagi untuk generasi sekarang, jangan lupa belajar, karena mempertahankan kemerdekaan itu dari sekolah lah, belajar. Karena dari hal-hal kecil. Makanya zaman dulu juga kan kita bisa dijajah itu karena kebodohan. Maksudnya kita juga nggak gampang dibodohi orang. Nah itu, soalnya kan kalau maksudnya bukan kebodohan karena dalam hal bangsa Indonesia itu bodoh ya, tapi kan sudah sekolah. Sebenarnya yang saya apa namanya pernah dengar itu quotes dari, kalau nggak salah dari Insinyur Soekarno ya. Gimana? Jadi sebenarnya Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Itu bukan dari Soekarno, Oh bukan? dari komedian kasino gitu. Itu kasino bukan Soekarno ini. Memang karena kan kita bangsa Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Pintar tapi yang kurang itu kejujuran. Makanya kita kan di atas segala-galanya. Nah itu, karena kalau pintar bisa membodohi orang lain, tapi kalau orang jujur ya pasti jujur lah ke semua juga. Ya. Belum lihat itu. Nah mungkin podcast kali ini kita akhiri aja ya. Begitulah bincang-bincang saya dengan rekan-rekan saya, dengan teman-teman saya tentang pahlawan nasional. Sedikitnya seperti itu, dan bila ada kekurangan salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin dari pengetahuan kami juga ada yang terlupa atau yang terlewat karena ada yang salah kata juga. Tadi ya salah kata, bukan salah kata, salah orang gitu. Katanya benar tapi salah orang. Karena kita juga manusia ya, manusia biasa yang bisa lupa, bisa hilaf juga. Karena belajar sejarah itu dari SD sampai SMA pun ya pasti banyak lupanya. Mungkin apalagi zaman kita cuma dengerin ceritanya, nah, kita tidak ikut dalam sejarahnya. Makanya kita bangun ke depannya mau jadi bagian dalam sejarah atau si pembuat sejarah. Itu post dari saya mungkin. Sekian dari DPO kali ini ya, dadakan podcast kali ini. Terima kasih Kak Selmi, Rima atas waktunya. Kita bilang merdeka bareng-bareng ya sebagai penutupan. Pahlawan nasional merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.